Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah karyanya di antara para bangsa. Para romo, bruder, suster, bapak ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada hari Rabu biasa yang pertama. Tadi aja untuk mengingat kembali karya keselamatan Kristus untuk semua orang. Marilah berdoa. Allah Bapa kami sumber kehidupan, siapakah Engkau sehingga memperkenankan kami ikut serta dalam hidup-Mu? Kami mohon semoga perjanjian-Mu Kau perbarui setiap hari, dan kami semakin mengimani Engkaulah Allah dan Bapa kami, demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang sedang berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya melalui kematiannya Yesus memusnahkan dia, yakni iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian Yesus pun membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takut akan maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang dikasihinya, melainkan keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajahnya. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat ibu itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian ibu itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita,
berbagai macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia melarang setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Ketika menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana pun aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, bruder, suster, bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengarkan kelanjutan kisah Yesus di awal Injil Markus. Dan di awal Injil Markus memang di awal itu Yesus sudah menunjukkan banyak tanda, banyak mukjizat dan mengusir setan-setan. Hari ini kita mendengarkan Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon dan juga menyembuhkan banyak orang serta mengusir setan-setan. Dan yang menarik adalah ketika itu sudah terjadi, kemudian semakin banyak orang yang tahu bagaimana Yesus menyembuhkan, bagaimana Yesus kemudian bisa mengusir setan, semakin banyak yang datang dan ingin menahan Yesus agar di situ terus, tidak pergi kemana-mana. Tapi Yesus tidak mau dan akhirnya Dia mengajak untuk pergi ke tempat lain sehingga Injil semakin diberitakan. Kalau membaca kisah ini sepintas saya teringat beberapa tahun yang lalu saat masih frater, bacaan ini menjadi bahan retret kami, bahan permenungan kami. Seorang teman itu menyampaikan refleksinya setelah merenungkan bacaan ini, dan hari ini saya akan membagikannya kepada para romo, bapak ibu dan saudara-saudari sekalian. Teman tersebut mengatakan bahwa dalam permenungannya kisah ini menjawab dua hal yang seringkali menjadi godaan atau menjadi penyakit orang beriman. Godaan pertama adalah berada di ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Maksudnya ada yang berdoa terus tetapi tidak melayani, ada yang melayani terus tapi tidak berdoa. Itu dari mana? Dari Yesus yang bangun dan pergi keluar ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Setelah melayani, Yesus pun juga akhirnya bertemu dengan Tuhan sendiri, kemudian akhirnya berdoa seperti ngecas HP gitu, memberi tenaga lagi untuk melayani lagi. Tentu hal ini mengingatkan kepada kita bahwa doa dan pelayanan itu sebuah hal yang berjalan bersama, tidak jatuh pada ekstrim kiri maupun ekstrim kanan saat godaan yang pertama itu. Godaan yang kedua adalah keselamatan hanya untuk diri kita atau kelompok kita, karena seringkali godaan ini juga muncul bahwa mereka yang selamat atau mereka yang baik itu hanya yang dekat dengan kita atau diri kita sendiri. Padahal dalam bacaan hari ini jelas Yesus ingin pergi ke kota-kota yang lain memberitakan Injil sehingga semakin banyak orang yang diselamatkan. Kedua godaan ini saya rasa juga menjadi godaan kita bersama. Bagaimana kita kadangkala jatuh kepada salah satu ekstrim pelayanan tetapi melupakan doa, atau doa terus tapi kurang pelayanan. Keduanya bisa kita renungkan hari ini, apakah kita seringkali juga jatuh ke dalam dua godaan itu, dan apakah kita juga sungguh-sungguh menyadari bahwa keselamatan itu tidak hanya milik kita tetapi terbuka untuk semua orang. Ini tidak berbicara tentang orang-orang yang tidak Katolik saja ya, tapi kadangkala di dalam Katolik sendiri karena begitu banyak kelompok-kelompok itu, lalu kemudian ada yang mengklaim ya kelompok kami yang diselamatkan, yang lain mungkin tidak, nanti nunut dan lain sebagainya. Fanatik terhadap kelompoknya tapi lupa bahwa keselamatan itu untuk semua orang. Maka kedua godaan ini bisa kita renungkan. Sungguhkah kita sudah menyelaraskan doa dan pelayanan, dan sungguhkah kita menyadari keselamatan untuk semua orang, tidak hanya untuk kelompok kita atau diri kita sendiri. Kita hening sejenak.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita pergi ke tempat dan kota lain di sekitar sini untuk memberitakan Injil di sana, karena untuk itulah aku datang. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebahagiaan, Engkau melakukan keajaiban di tengah-tengah kami berkat sabda penyembuhan-Mu melalui Yesus Putra Manusia. Kami bersyukur, namun masih mohon semoga sabda-Mu terdengar lagi di tengah orang-orang kesepian yang mendambakan kebahagiaan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Sekali lagi diingatkan, jika ingin menuliskan ucup bisa melihat di bagian deskripsi untuk live streaming ini, sehingga nanti bisa didoakan dalam perayaan Ekaristi. Juga sedikit pengumuman, teman muda dari Kalasan mengikuti lomba vokal grup untuk ulang tahun Suster SFD. Silahkan kalau ingin memberi dukungan masuk ke channelnya Kongregasi SFD, dan di situ sudah ada videonya. Terima kasih. Sampai berjumpa pada perayaan Ekaristi besok di channel dan jam yang sama.